dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di Mutiara Pagi untuk bahasan religi di pagi hari ini. Kita sudah tersambung bersama narasumber kita adalah Ustadz Imron Taslim MSI. Kita akan berbincang-bincang mengenai penyebab turunnya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, perbincangan kita di pagi hari ini mengenai penyebab turunnya iman, begitu ya Ustadz ya? Iya Mbak Lata. Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 1, para pendengar di mana saja berada, insya Allah kita semua mendapat berkah dari Allah SWT. Para pendengar yang berada di rumah sakit, Allah memberikan kesabaran. Dan para pendengar yang mencari karunia Allah, Allah permudahkan dan Allah lancarkan. Saya Imron Taslim hari ini akan menyampaikan penyebab turunnya iman. Para pendengar sekalian, bahwasanya iman itu ada 3 dimensi, ya. Pertama ada di hati, diucapkan dan dilaksanakan. Nah, iman ini terjadi naik turun. Apa sih penyebabnya iman itu naik turun? Nah, pertama kita lihat dulu dalam pelaksanaan iman, bahwasanya begitu iman orang itu turun, di hatinya itu ada godaan-godaan yang akan merubah dalam satu sistem kehidupan. Begitu imannya turun, akan terjadi ucapan-ucapan yang kurang bagus. Ya. Begitu imannya turun, keyakinannya kurang, maka terjadi suatu keraguan-keraguan dalam hidup itu. Nah, apa sih penyebabnya? Pertama, orang yang imannya turun, orang yang menuhankan hawa nafsunya. Ya. Yang kedua, ya, orang yang menyuruh orang yang berbuat buruk. Yang ketiga, ada suatu kemaksiatan. Yang keempat, tidak ngaji. Yang kelima, suka membantah. Para pendengar sekalian, bahwasanya pertama, iman orang turun itu disebabkan orang itu menuhankan hawa nafsunya. Ya, menuhankan hawa nafsunya. Seketika manusia itu menuhankan hawa nafsunya, ini imannya turun. Imannya turun. Menganggap bahwasanya segala sesuatu itu karena dia. Maka Allah SWT juga menjelaskan di suratnya 45 ayat 23, Allah menjelaskan bahwasanya, tahukah kamu orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya itu? Ya, orang yang menuhankan hawa nafsunya itu, yaitu orang, pernahkah kamu melihat orang menuhankan hawa nafsunya, di mana hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkan mereka sesat mengetahuinya. Allah mengunci pendengarannya, hatinya, dan juga Allah menutup penglihatannya. Nah, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, dia selalu merasa benar, ya, merasa benar, begini. Dan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya ini selalu mengeles, selalu ingin membela dirinya benar, memposisikannya dia benar. Bahkan orang yang menuhankan hawa nafsu ini takut memfitnah orang yang untuk membenarkan dirinya. Ya, membenarkan dirinya. Nah, agar iman kita stabil, seharusnya kita tidak boleh menuhankan hawa nafsu. Selalu menganggap diri kita benar, selalu membantah, selalu membela diri, selalu mengatakan aku begini. Itu susah. Dan orang seperti ini juga, dengan turunnya keimanannya, dia tidak akan bahagia hidupnya. Tidak akan bahagia. Dan orang-orang yang menuhankan hawa nafsu ini,
dia tidak menyukuri apa yang dimilikinya, bahkan dia kepengen apa yang dimiliki orang lain itu. Waduh, ini gawat banget itu. Gawat banget itu. Dan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, ya, selalu menganggap dirinya benar, selalu membela, ditegur membela, begini membela, begini membela. Soalnya kalau kita ditegur orang, kita diam dulu, ya baik, terima kasih, ya baik, terima kasih. Nah, itu agar iman kita stabil. Agar kita stabil. Tapi pada saat kita membela, kita menuhankan diri kita. Yang kedua, membuat iman orang turun itu orang yang menyuruh orang berbuat buruk. Ya, maka sebenarnya kita ini punya nafsu, ya. Tapi tidak nafsu yang baik, berarti nafsu itu yang mengajak kebaikan. Tapi nafsu yang mengajak keburukan, itu menurunkan iman kita. Menurunkan iman kita. Nah, kenapa iman kita turun? Kita itu tidak di posisi zona kita. Tidak di posisi zona kita. Kita kembali pada zona kita saja. Jadi kita jangan mengambil di zona orang lain. Ambil di zona orang lain. Ya, kita kasih contoh. Misalkan Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian berada di suatu daerah atau di kebun. Di situ kan ada kepala keluarga, misalnya berkebun kopi. Jadi segala suatu keputusan tanya dengan suami dulu. Jangan ngambil keputusan. Kalau mengambil keputusan itu membuat iman kita goncang nanti. Karena apa? Setelah kita terjadi ketersinggungan, itu menyuruh orang berbuat buruk, menganggap orang itu buruk. Nah, pada saat kita menganggap orang itu buruk, menganggap orang salah, maka iman kita akan turun. Terus yang ketiga, faktor membuat iman turun yaitu kemaksiatan. Ya. Maka seperti apa kemaksiatan? Ya, bisa melihat lewat mata, bisa lewat pembicaraan, bisa melihat perbuatan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, diusahakan kalau tidak begitu penting keluar, tidak usah keluar. Karena di luar itu banyak godaan-godaan. Kalau tidak perlu ngomong, nggak usah bicara. Ya, karena itu akan berbuat maksiat, membuat turunnya iman kita. Coba kita lihat orang-orang yang suka ngerumpi, orang yang suka bicara ini, itu imannya turun. Ya, imannya turun. Dan orang-orang yang imannya turun selalu menganggap sepele orang lain, tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang lain. Waduh, ini gawat itu. Terus yang selanjutnya, yang membuat iman kita turun, kita nggak ngaji. Ya, begitu kita tidak ngaji, ini iman kita turun. Ya, turun. Maka dijelaskan di surat 7-9 itu bahwasanya manusia itu akan turun, akan jauh dari Allah kalau tidak mengaji. Tidak mengaji. Terus membuat iman kita turun, kita suka membantah. Manusia itu memang suka membantah. Suka membantah. Di mana membantah? Ada lewat Al-Quran, perintah Allah dibantah. Hadis-hadis Nabi dibantah. Contoh, di hadis Nabi bahwasanya kita tidak boleh tidur sesudah subuh. Sudah subuh, sudah sholat subuh tidur, ngorok. Bangun jam 7, jam 8. Itu pasti turun imannya. Pasti turun imannya. Karena dia membantah. Ya. Kita juga di hadis Nabi bahwasanya kalau ada struktur apapun banyak sekali tidur mereka ke kanan dan sebagainya, itu hadis yang diberikan oleh disampaikan Nabi kita. Jadi kalau kita ikutin dari Al-Quran dan hadis, ini tidak, iman kita stabil itu, insya Allah. Bahkan kalau kita tingkatkan kehidupan kita, kualitas hidup kita, itu lebih stabil lagi. Masya Allah, ini luar biasa ya, luar biasa. Nah, para pendengar sekalian, membantah bukan hanya kita membantah atas di Al-Quran dan secara langsung atau di hadis secara langsung. Ya, membantah juga kejadian-kejadian kita. Misalkan begitu kita musibah, kita mengeluh dengan musibah itu. Begitu kita ada suatu permasalahan, kita menjelekkan orang lain. Ya, menjelekkan orang lain. Contoh, misalkan si istri membuatkan kopi itu suaminya, ya, dengan kesampingannya, tapi dengan tidak ikhlas.
dengan prosedur yang kasar, itu menurunkan iman. Menurunkan iman. Menurunkan iman. Dan bicara yang kasar. Nah, prasangka yang tidak baik. Nah, untuk diketahui, si laki-laki itu, suami itu, dia kalau dia baca, dia bekerja itu fokus. Dia fokus. Tapi istri tidak mengerti pada saat memanggil dan sebagainya. Ya, begitu memberikan kopi, katanya suaminya galak dan sebagainya. Nah, begitu kita prasangka itu menurunkan iman kita. Menurunkan iman kita. Pada saat kita tersinggung, disinggung orang, kita tersinggung, itu menurunkan iman kita. Nah, pada saat kita disinggung orang, kita tidak tersinggung, ini bahwasanya pelajaran, semuanya dibuat pelajaran, tidak akan menurunkan iman kita. Tidak menurunkan iman kita. Ya. Misal, bapak mau ke kebun, mau beringkas, mau makan, mau apa, istrinya nggak nyiapin, maka sendiri aja. Aku diuji dengan istri saya, sudah. Ya, misalkan tidak ada kopinya, tidak apa, buat sendiri saja. Katakan diuji. Agar terjaga iman kita. Ada yang bertanya, ini membuat kesal, sudah lupakan kesal itu. Ujian kita pasti naik derajat. Bagaimana kalau istrinya tidak membantunya, terserah dia. Karena derajat kita akan berbeda, iman kita akan berbeda. Suami istri berbeda iman, suami istri berbeda derajat. Boleh suami istri satu, tapi imannya berbeda, derajatnya berbeda, pahalanya juga berbeda, surganya juga berbeda. Ya, jadi untuk kepada Allah, jalani kehidupan kita masing-masing, fokus kita kepada Allah. Ya, jangan kepada manusianya. Ya, siapapun yang bisa bantu kita, Allah yang menggerakkan. Siapapun membuat kesal kita, Allah yang menggerakkan. Siapapun membuat kecewa kita, Allah yang gerakkan, sudah. Jadi iman kita lebih stabil insya Allah. Yang penting kita menjaga keimanan kita, ketakwaan kita. Nah, seketika kita tuh tidak ada permasalahan sesuatu hal, iman kita stabil, rezeki kita dipermudah, gampang rezeki kita. Ya, kehidupan kita longgar, aman, tentram. Nah, dikatakan rezeki banyak itu bukan berarti uang melimpah, uangnya sedikit pun tapi mereka bermanfaat. Itu Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa berkah selalu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, inilah bahwasanya kita penyebab-penyebab iman turun, kita kembali ke studio lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan pendengar di 0711369977, 082179279090, atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang serta media sosial kami. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bapak siapa? Ahmad Pasar Kuto. Pak Sukiman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Sukiman, mohon maaf nih sebelumnya volume radionya bisa tolong kecilkan dulu Pak. Oh ya Bu ya. Iya, suaranya bergema di sini. Bagus enggak? Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu Ustaz, sehat walafiat. Amin. Ustaz, memang iman itu seperti telur di ujung tanduk Ustaz. Bagaimana caranya agar kita mampu mempertahankan iman itu sehingga tetap kokoh di dalam jiwa? Itu aja Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bagaimana caranya agar iman kita tetap kokoh? Pertama, agar iman kita tetap kokoh, kita ikuti petunjuk Al-Quran. Ya, bahwasanya kehidupan kita itu ada di Al-Quran. Kita perhatikan bahwasanya pada saat Allah jelaskan juga bahwasanya wama min dabati fil ardi illa rizquha. Allah yang memberikan rezeki. Pada saat rezeki kita lagi sempit, kita yakinkan Allah yang menyempitkan rezekiku. Ya, pasti ada sebabnya. Maka solusinya kita segera bermohon ampun pada Allah. Ya, segera bermohon ampun pada Allah. Terus apa yang kita pelajari agar iman kita kokoh? Kita harus cari ilmu. Ya, harus cari ilmu. Jadi dengan ilmu kita paham dengan arti kehidupan.
Dan mencari ilmu itu tidak boleh putus, tidak boleh mengeluh. Setiap hari kita mencari ilmu, membaca Al-Quran, memahami aslinya, membaca buku, mencari internet, mencari apa. Boleh juga kita di Facebook mencari, banyak sekali di Facebook itu ilmu-ilmu juga. Tapi bukan yang cari ketawa-tawa, canda-canda gitu. Ya, itu membuat turunnya iman kita. Ya, membuat turunnya iman kita. Apakah boleh kita menonton film-film yang anak-anak? Ya boleh saja. Tapi yang kita cari adalah yang bermanfaat. Apa manfaat dari film itu? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Ya. Terus agar iman kita kokoh, kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi kurangi teman kita. Semakin tinggi iman kita, semakin dikit teman kita. Semakin dikit teman kita. Ya, karena kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, agar iman kita kokoh, pelajari sirah Nabi, kisah Nabi seperti apa gitu. Ya, maunya Nabi seperti apa gitu. Dan agar iman kita kokoh melaksanakan ketentuan Allah, ya, ketetapan-ketetapan dari Allah, ya, kembali ke fitrahnya Allah. Seperti fitrahnya kita itu fitrah kita manusia, dekat diri kepada Allah. Insya Allah iman kita kokoh. Baik, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak dikeraskan sedikit suaranya, Bu. Ya. Sama Ibu siapa, di mana? Bunda Ida Manata nih. Oke, Bunda Ida. Silakan Bunda Ida. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Ya, jadi Pak Ustadz, untuk menjaga supaya iman kita tetap kuat, apakah kita perlu menjaga keseimbangan kehidupan kita antara dunia dan akhirat gitu Pak Ustadz? Apa Bunda Ida, bisa diulangi lagi Bunda Ida? Agak pelan-pelan sedikit, putus-putus suaranya. Ya, untuk menjaga supaya iman kita tetap kuat, apakah kita perlu menjaga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat itu Mbak Tata? Baik, terima kasih Ibu Ida. Silakan Ustaz. Agar iman kita kuat, kita harus tahu dulu syarat-syarat iman diterima. Pertama, iman itu harus pakai ilmu. Ya, iman tanpa ilmu nehi. Ya, dan iman yang tidak ragu. Ya, di mana iman tidak ragu? Ya, orang yang beriman itu tidak ragu, meyakini semuanya kehendak Allah. Jangan katakan aku tidak bisa, aku tidak mampu, nanti saja, ya. Apalagi kata yang selalu menghambat. Ya, katakan aku bisa, katakan aku mampu. Kalau itu belum kita ada uangnya, anaknya misalnya minta uang, mama belikan saya motor, nanti saja. Tidak boleh. Mama berikan motor, ya kita berdoa pada Allah, insya Allah Allah permudah. Jadi kembali kepada solusi. Jadi jangan blok diri kita. Ya. Dan agar iman kita itu lebih kuat lagi, bersimbangan, kita termasuklah Islam secara kafah. Ya. Cara kamu benar-benar Islam sudah. Jangan Islam tanggung-tanggung. Ya. Jangan Islam tanggung-tanggung secara kafah yang berdasarkan Al-Quran. Insya Allah iman kita itu stabil. Baik, sudah dijawab ya Bunda Ida. Lanjut lagi silakan yang lainnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Azhari Diskayu. Pak Azhari Diskayu, ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Koyung. Oi Koyung. Silakan. Ini Pak, saya mau tanya Pak ya. Bagaimana Pak? Seandainya kan orang kan sering mendapatkan suatu kejujuran dengan diri sendiri Pak. Gimana Pak? Orang kan yang menyalahkan kita pun mengaku betul kita itu sejujurnya. Apakah itu merupakan kita punya iman atau tidak Pak?
Gimana Ustadz bisa menangkap pertanyaannya Ustadz? Belum agak Iya, kurang Orang jelas mengerti. Pak. Coba pelan-pelan Pak, pelan-pelan ya. Ini Pak, saya mau tanyakan, seandainya kan ada orang yang menilai kita, nah apa itu Menilai. termasuk iman atau tidak? Menilai kita. Ya, Oh, apakah orang itu beriman atau tidak gitu ya? ya. Oke, baiklah kalau begitu. Silakan Menilai Ustaz. bagaimana maksudnya? Menilai gimana maksudnya? Oke, sudah diputus Pak. Oke. Kalau orang itu yang baik, dia selalu menilai orang baik. Kalau orang itu yang kurang baik, dia menilai orang selalu kurang baik. Jadi kalau orang baik, dia selalu melihat orang itu di positifnya, ya, ini kebaikannya. Tapi kalau orang itu yang kurang baik, dia akan melihat dari kekurangannya. Jadi kalau orang melihat orang kurang, lihat bagaimana dia menilai orang. Ya, bagaimana dia menilai orang. Ya, orang yang baik itu selalu menilai orang baik. Ya, selalu orang baik. Insya Allah Pak, karena tadi pertanyaan agak bingung juga tadi. Oke, sudah dijawab ya. Lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana? Dari hamba Allah di Palembang. Hamba Allah di Palembang. Silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini nananya ke Ya, tentang surat Abasa itu dari surat Su- 80 surat Abasa dari 1 sampai 11. Dan apa hubungannya dengan Rasul menyuapi pengemis buta di pasar itu? Nah, itu kan ya, ini mohon pencerahannya itu dulu pasar ya. Ya itu baru. gimana? Halo, Pak. Halo, Pak. Bisa diulangi, Pak? Agak pelan sedikit ya. Surat Al-Basa ya, Pak? Abasa surat ke-80 Surat 80 Ah. ayat dari ayat 1 ke 11. ayat 1 ke 11. Dan apa hubungannya dengan Rasul menyuapi pengemis di pasar itu? Jadi ini mohon pencerahan ini Pak Ustaz ya. Hubungannya dengan Rasul menyuapi. Pengemis buta di pasar dengan orang kafir ya. Oke. Ya, Ya, Oke. ya itu udah Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. ya. Di sini bahwasanya di surat 1 tuh dia Muhammad berwajah masam berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. Ya, dan tahukah engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan diri atau dia ingin mendapatkan pengajaran ataupun yang merasa dirinya serba cukup. Ya. Nah, ini ayat yang ini berhubungan dengan suratnya 4452. Pada saat itu Nabi ini ada tamu pembesar-pembesar, datanglah orang-orang yang miskin, ya. Lantas Nabi ini mengatakan, orang miskin ini mau minta dengan orang kaya ini, ya, dengan kaya ini. Nabi bilang jangan meminta-minta, ya, nanti memalukan. Ya, maka dijawab oleh Allah. Jawabannya di surah 4452, jangan kau usir mereka yang menyeru Tuhannya di pagi hari, di petang hari. Mereka itu ingin mendapat keridhaan dariku. Nah, dan dariku, kamu tidak berhak mengusirnya. Nah, itu nanti Bapak buka 4452, 453. Nah, apa hubungannya dengan Rasul memberikan makan kepada orang yang buta? Nah, Rasul itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena orang buta itu yang di pasar itu selalu mencela Rasul, maka Rasul itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena di Al-Quran ada 3 kali yang menjelaskan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Masya Allah, ini luar biasa. Baik, sudah dijawab pertanyaannya dan lanjut lagi. Saya bacakan dulu WA yang udah masuk dari Pak Romli di Muara Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui kalau diri kita itu mengalami penurunan iman dan bagaimana caranya untuk memperbaikinya ketika kita mengalami penurunan iman tersebut? Silakan Ustaz. Ya, bagaimana kita tahu bahwasanya kalau diri kita turun iman? Masya Allah, luar biasa ya. Kalau diri kita itu turun iman, kita akan tahu ya, pada diri kita itu ada suatu perubahan, ada perubahan ya. Ya.
Perubahan apa? Pertama, secara spiritual, ya. Nah, pertama, pada saat iman kita lemah, itu tuh gelisah. Orangnya gelisah, sering khawatir, ya. Sering khawatir, sering merasa capek, lelah gitu ya. Lelah gitu. Dan orang-orang yang turun iman ini terjadi suatu kebodohan, kejahilan. Ya, jahil gitu ya. Dan dia terjadi orang yang turun iman itu ibadahnya juga berkurang juga, malas-malasan terjadi. Itu terjadi dampaknya kelihatan sekali kalau kita tuh turun iman. Kita akan merasakan sekali insya Allah gitu ya. Jalan. Pada saat juga kita tinggal iman, kita juga merasakan juga ibadah kita lebih duluan, kita tidak jahil, kita juga tidak sombong, kita juga tidak mengatakan diri kita bisa gitu. Jadi kalau kita iman kita turun itu, kita banyak kecenderungannya perbuatan negatif, ya, dan ibadahnya tidak dengan hati, dan juga hati itu kaku dalam mengambil suatu keputusan. Insya Allah kita akan merasakan lagi gelisan-gelisan itu. Baik, sudah dijawab pertanyaannya. Lanjut lagi silakan. Halo, assalamualaikum. Baik, sudah dijawab pertanyaannya. Lanjut lagi silakan. Halo, assalamualaikum. Salam. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Di Lahat, Iskandar. Pak Iskandar di Lahat, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini pengen tanya Pak Ustaz. Ya. Ya. Ada suami Pak Ustaz, dia itu sudah tidak yuk nafkah lagi sama istrinya Pak Ustaz. Nah, jadi gimana itu, apa dosa Pak Ustaz? Karena dia itu sudah disabilitas. Ya, itu minta pencerahannya Pak Ustaz, itu minta tolong Pak Ustaz. Gimana Ustaz? Ya. Suami tidak diberikan nafkah pada istrinya. Iya. Karena disabilitas sudah tidak mampu, Oke, baiklah. Terima kasih. Ya, baik. Ya, silakan Ustaz. Kita lihat kisah Nabi Ayub. Pada saat Ayub bangkrut, ya, Ayub banyak istrinya. Ada satu istri yang masih setia. Pada saat itu Ayub itu bangkrut, Ayub tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Secara biologi, seksualnya tidak bisa, kebutuhan makan tidak bisa, tapi istrinya setia. Dan juga ada istrinya berkhianat. Nah, kalau istrinya ini masih muda, masih punya hawa nafsu, masih punya birahi, misalkan istrinya masih umur 40, dia masih butuh seksual, dia masih butuh apa, kalau memang tidak tahan, ya, boleh mengajukan untuk bercerai. Tapi kalau dia bisa menahan, ini adalah ujian. Bahwasanya yang menemukan punya suami tadi adalah Allah, hargai pertemuan itu, tahan hawa nafsu, ya, bersiap yang baik, insya Allah Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Ya, insya Allah berkah selalu. Silakan pendengar, kita masih ada waktu. Halo, assalamualaikum. Suaranya kecil sekali. Halo. Halo. Iya, sama siapa di mana Pak? Sama hamba Allah Mbak. Di Palembang. Oke, silakan. Mau tanya Pak Ustaz. Iya, baik. Kalau kita mandi junub, boleh nggak kemaluannya disentuh batal nggak? Hah, gimana? Ya. Kalau mandi junub, kemaluannya disentuh batal nggak? Oke, baiklah. Ya. Waalaikumsalam. Mandi Silakan junub. Ustaz. Pertama, Bapak, kalau misalkan kita mau wudu nih, sebelum berwudu, cuci dulu kemaluannya bersih-bersih. Kemaluannya, berwudu, baru nanti mandi junub. Nah, pada saat kita mandi jangan sentuh lagi kemaluannya, karena sudah bersih. Ya, bersihkan bagian lain saja. Tapi kalau disentuh, kita berwudu lagi nanti. Ya,
Baru nanti. Jadi sebelum berwudu, cuci dulu kemaluannya, ya. Cuci kemaluannya, ya. Baru berwudu, nanti langsung mandi, langsung dicuci semua, bersabun di mana, ya. Baru nanti kita tidak boleh sentuh kemaluan lagi. Tapi kalau tersentuh kita berwudu lagi. Ya. Baik, Baik, lanjut kembali lagi, studio. saya bacakan lagi WA yang masuk di 0821792790. Assalamualaikum Ustadz, saya Ishak di Sukojo. Mau tanya, saya pernah kerja, saya rajin sholat pada sewaktu-waktu, saya pulang agak terlambat dan saya ditegur majikan saya. Nah, sejak saat itu saya selalu ragu mau sholat karena takut ditegur lagi. Itu gimana Ustadz ya? Silakan Ustadz. Ya, kerja sholat terlambatnya sholat apa? Sholat subuh sholat apa gitu. Ya, kita utamakan Allah saja. Fadkuruni askurukum waskuruli wala takfurun. Ya, maka kita ingat pada Allah, Allah ingat pada kita. Kalau kita belum sholat dulu ditegur, ya bilang sholat. Ya, tapi jangan lama-lama, harus tahu dulu. Kalau kita bekerja, sholat zuhurnya, zikirnya tidak usah lama-lama. Ya sudah, assalamualaikum, ya doa, berzikir sebentar, sudah selesai. Kita harus tahu situasi kita. Kalau mau sholat lama-lama, nunggu pas di rumah atau pas sholat lanjut. Nah, kita harus mengerti karena sholat itu tentukan waktunya. Ya. Baik, lanjut lagi, silakan mendengar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana Bu? Assalamualaikum Ustaz, dengan Mang Ujuk 035. Oh, sama Pak. Palembang. Oke, sama Mang Ujuk, silakan. Nak bertanya Ustaz, pengertian antara mukjizat, karomah dan maunah Ustaz, belum ngerti. Ustaz, Mukjizat. terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Pak, halo. Ustaz, mukjizat ini ya. Apalagi gitu, saya kurang menangkapnya, buru-buru juga. Ustaz gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Mukjizat dan apa tadi? Iya, 2 lagi Ustaz. Terlalu buru-buru sih nutupnya. Oke, silakan Ustaz. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Tadi pertanyaannya maksudnya apa tadi? Ini Ustaz tolong Apa dijelaskan. Tolong dijelaskan artinya mukjizat apa gitu Ustaz. Ya. Barangkali ini ya. Mukjizat diberikan kepada mukjizat itu para nabi, membuktikan kenabiannya. Ya, karomah itu untuk para wali-wali Allah. Ya, kemuliaan maunah itu mukmin bisa di saat kesulitan, ikhlas dan bertawakal. Jadi maunah bahwasanya kalau orang yang mukmin itu kesulitan, dia ikhlas dan tawakal, dia akan dapatkan maunah itu. Mungkin itu pertanyaannya tadi ya. Karena buru-buru, betul. kita jawab semampunya saja. Iya Ustaz, benar. Karomah, ya, maunah kepada Nabi. Ya, jangan usah dapat mukjizat itu pada Nabi. Insyaallah ya berkah. Nanti ketemu lagi. Nanti insyaallah pertanyaannya dia agak sabar-sabar sedikit. Iya, pada buru-buru semua ini kayaknya. Iya. Oke, lanjut lagi. Belum ngopi barangkali. Oke, lanjut lagi mendengar, silakan di line telepon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Jata. Sama Pak Abu Bakar ya. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mbak Abu. Ya. Ini Ustaz, jadi iman itu apakah hidayah dari Allah atau kita yang harus mencarinya Ustaz? Ya. Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu bahwasanya ya, iman itu apa tadi? Iman itu apakah dari Allah, ya, atau kita yang mencarinya? Apa kita mencarinya gitu ya. Nah, Allah jelaskan, demikianlah kami wahyukan kepada kamu Muhammad ruhnya Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kau tidak mengetahui apa kitab Al-Quran itu, apakah iman itu. Ya,
apakah iman itu. Tetapi kami menjadi Al-Quran cahaya. Sebenarnya orang itu tidak akan ngerti dengan iman kalau dia tidak kenal dengan Al-Quran. Tidak kenal dengan Al-Quran. Orang tidak akan ngerti dengan iman kalau dia tidak kenal dengan Allah. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau kita untuk beriman itu, maka terjadi iman itu harus punya ilmu. Harus punya ilmu itu. Kalau tidak punya ilmu, tidak bisa. Jadi orang tuh bisa mengaku-ngaku saja beriman, tapi nggak punya ilmu, nggak bisa. Ya, jadi iman itu harus dicari, dipelajari, diperdalam, dan juga secara terus-menerus oleh setiap individu. Nggak bisa, oh aku beriman nanti Allah kasih, nggak bisa. Ya, karena iman itu tanpa dicari nggak bisa. Iman itu akan, bahkan iman itu bisa kita cari, bisa berkurang kalau kita melakukan suatu larangan-larangannya gitu. Nah, bagaimana kita mencari iman itu? Yaitu dengan kita ikuti kajian, ya. Dengan ikut kajian maka Allah jelaskan, wahai orang beriman, berlapanglah di majelis. Dengan lapang majelis Allah melapangkan dada kamu dan akan memberikan ilmu pada kamu. Insya Allah kita juga seperti ini, kita menambah iman kita, mengecas iman kita dengan mengaji ini. Insya Allah berkah selalu. Oke, kita lanjut lagi pendengar, silakan. Halo. Halo. Sama siapa, di mana? Sophia di Sekojo. Ibu siapa? Sophia. Oh, Ibu Sophia. Silakan, Bu. Ya, saya tanyakan dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Itu ini sakit, sudah 5 tahun terguling. Jadi sholatnya guling. Terus mengucapkan Assalamualaikum itu apa bacaannya? Mengucapkan Assalamualaikum ya? Iya, sebelah kanan. Oke, silakan. Yang saya sudah pakai Assalamualaikum ila saluka ridokal jannah. Itu betul tak? Oke, baik. Itu saja? Iya. Silakan, Ustaz. Maksudnya apa Ibu tadi? Mengucapkan Assalamualaikum itu, nah kalau sebelah kanan tuh apa gitu, Ustaz? Apakah cuma Assalamualaikum saja atau Assalamualaikum gitu, Ustaz? Alakal jannah apa tadi yang gitu? Assalamualaikum juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup tuh. Ya, jadi Assalamualaikum itu kita ucapkan ke kanan, ke kiri. Cukup aja, nggak apa-apa. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Iya. Silakan yang lainnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Edwin. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa, di mana, Pak? Zakaria. Pak Zakaria, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Ustaz, ada kajian Ustaz ya. Saya masih betul bingung ini. Dia bilang begini Ustaz, Allah itu menyembunyikan 3 hal Ustaz. Dikatakan bahwa Allah itu menyembunyikan keridoannya. Kemudian Allah menyembunyikan takdir-takdirnya. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan wali-walinya. Jadi siapa yang menjadi Allah itu Allah sendiri yang tahu. Mohon kira-kira penjelasannya, maksudnya apa Ustaz? Yang pertama, kedua, ketiga itu. Oke. Menyembunyikan. Gimana Ustaz? Ridhoannya. Ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Allah Ustaz. berikan Allah ridhoku pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Takdir Allah, maka Allah katakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui sesuatu yang terjadi ke depan. Ya. Yang ketiga, wali-walinya. Wali-wali Allah itu orang-orang yang beriman, bertawakal pada Tuhannya. Jadi bahwasanya dalam arti kata bukan disembunyikan, ini tidak bisa kelihatan. Tidak bisa kelihatan. Bahwasanya takdir ini yang kejadiannya kan ke depan tidak bisa. Bahkan hari kiamat pun dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Ya. Kalau dia tahu bahwasanya, oh kamu akan mati besok pagi, ini akan repot kita. Ya akan repot. Dan kalau dikatakan kamu akan kaya selamanya, kita akan sombong. Ya, wali-wali Allah di mana surat 10:52 itu. Wali Allah itu orang yang bertawakal kepada Tuhannya. Jadi tidak bisa
tawakalnya seseorang itu tidak bisa kelihatan. Yang taunya Allah, karena manusia itu casing, kelihatan keluaran casing dalam hatinya. Yang mengetahui dalam hati itu Allah. Maka Allah katakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu bisikan di hati itu, di suratnya 50 ayat 16 itu. Ya, insya Allah berkah selalu, Pak. Baik, lanjut lagi. Silakan pendengar, kita masih ada waktu ya, sekitar 5 menit lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Bang Nafi Ogan Ilir. Bang Nafi di Ogan Ilir, silakan. Pertanyaannya begini Pak Ustadz ya. Bagus di luar, jahat di dalam ya. Itu aja Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus di luar, jahat di dalam gitu ya. Oke, silakan Ustadz. Itu orang munafik, Pak. Itu namanya orang munafik. Manusianya ada 3. 1 orang bertakwa, yang kedua orang munafik, yang 3 orang kafir. Ya, orang munafik itu kan bagus, bicaranya bagus, dia berjanji tidak menepati gitu ya. Bicaranya sering yang tidak sesuai dengan apa yang ada, itu namanya termasuk orang munafik, Bang Nafi. Oke, sudah jawab ya pertanyaannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Pak Adi di Sukarami. Pak Adi di Sukarami. Iya, Pak. Oke, Pak Adi, volume radionya bisa tolong kecilkan dulu. Iya, Pak. Iya, suaranya bergema ya. Iya. Silakan Pak Adi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, pertanyaannya agar keimanan kita tetap stabil. Ya. Apa Pak? Apa keimanan kita tetap stabil. Oke. Ya. Itu saja. Apakah kita harus banyak-banyak muhasabah diri Pak Ustaz atau mengingat ya? Oke. Ya. Kita yang lalu-lalu itu sana. Oke. Ya. Itu saja Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi. Silakan Ustaz. Tip menaikkan iman, pertama, kita harus jadi pengabdi Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati. Ya, itu kita harus semuanya karena Allah. Ya. Yang kedua, ya, agar iman kita itu tetap stabil, kita ingat hari esok. Kan Allah katakan bahwasanya ya ayyuhallazi, bahwasanya Allah katakan ingat hari esok, ingat akhir esok itu apa? Kematian kita. Bahwa kita akan mati. Ya, kita akan mati. Apa yang mesti kita perbuat? Apa yang mesti kita lakukan? Ya, apa yang mesti kita siapkan untuk hari esok itu? Ya, ya, jangan kita lupa. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahu anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu seperti orang yang lupa pada Allah sehingga Allah lupa pada dirinya. Ya. Terus yang ketiga, bagaimana agar iman kita itu tetap baik, ya? Kita tuh merasa diawasi. Diawasi. Ya. Karena Allah katakan bahwasanya sabarlah Muhammad, sesungguhnya kamu itu dalam pengawasan kami. Ya, kita tuh diawasi, dilihat. Jadi apa yang kita perbuat itu diawasi, dilihat. Kalau kita merasa diawasi, dilihat, kita akan takut kepada Allah. Ya. Dan juga, ya, bagaimana cara iman kita stabil? Kita berjihad itu dengan harta dan jiwa kita. Kita berjuang untuk berhijrah, berjihad. Ya, semaksimal mungkin. Ya, berjihad, berjuang dengan harta dan jiwa. Karena Allah itu bersama orang-orang yang berjihad di jalannya. Insya Allah berkah selalu. Baik Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab Ustadz, telepon maupun WhatsApp. Sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan Ustadz untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Masya Allah, luar biasa para pendengar sekalian, penyebab iman turun.
ya bahwasanya manusia suka membantah, suka maksiat, suruh orang tidak baik dan menuhankan dirinya. Nah, maka itu bagaimana caranya? Ya, agar iman kita stabil, kita harus menjadi pengabdi Allah. Cukup hidupku, matiku semua dari Allah. Dan semua kejadian-kejadian yang terjadi sudah seizin Allah. Termasuk kita rugi, kehilangan, sudah kehendak Allah. Jadi hubungan kita cukup kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia hanya pelantara saja, tapi semuanya atas keputusan Allah. Begitu kita ambil semua keputusan Allah, Masya Allah luar biasa. Memang kita akan stabil. Insya Allah berkah selalu. Ya, semoga kita selamat berkah dari Allah SWT. Kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT. Saya Imron Tasim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.